Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan terbaik sore hari ini. Tuhan sudah bawa kami semua ada di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, menikmati kasih setia-Mu, dan mendengarkan sejumlah kesaksian tentang perbuatan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa kami semua yang hadir ini membutuhkan Tuhan, membutuhkan kebenaran-Mu di dalam hidup kami yang terus memuaskan, menuntun, mempengaruhi seluruh hidup kami hari lepas hari di bawah kolong langit ini. Karena itu di kesempatan terbaik sore hari ini Tuhan Yesus, kami semua yang rindu akan hadirat-Mu ini, rindu akan Engkau, rindu akan firman-Mu, membawa hidup kami, buka hati kami semua di hadapan hadirat Tuhan, supaya Tuhan berkenan memberkati kami, mengisi kami kembali dengan nasihat, dengan ajaran, dengan teguran yang datangnya dari firman Allah. Tuhan, beri kami telinga dan lidah seorang murid, supaya hamba dapat berkata-kata dan juga jemaat Tuhan dapat mendengarkan apa yang Tuhan mau seberangkan dan sampaikan buat kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami ini. Roh Kudus urapi kami semua, dan biarlah hati kami semua diisi dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tentunya buat kesempatan terbaik sore hari ini bisa jumpa kembali dengan semua bersaudara di persekutuan doa air hidup. Baik, kita akan memperhatikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Saudara, saya ingin berbicara dua hal penting ya. Saya bicara soal bagaimana iman yang bertumbuh, tapi juga saya mau kaitkan dengan perayaan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang baru saja kita rayakan. Karena itu saya mengajak kita untuk memperhatikan teks firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita akan membacakan teks-teks ini. Saya lebih dulu membaca ayat yang genap dan diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11 terakhir. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mulai dengan ayat yang keempat dalam teks ini. Ya, dikatakan bahwa demikianlah ya, juga ya, itu di bagian terakhir, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian juga itu kesimpulan ya, dari kalimat sebelumnya. Dari kalimat apa? Dikatakan supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga. Jadi kebangkitan Tuhan itu memberi dampak dalam hidup kita sekalian. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan itu menjadi saudara faktor progresif dalam hidup orang-orang Kristen. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus yang saudara dan saya tiap tahun rayakan yang namanya Paskah, itu betul-betul mempengaruhi hidup anak-anak Tuhan, mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen. Sebab tanpa kuasa kebangkitan, kita tidak mungkin bisa mengalami yang namanya hidup yang baru. Tanpa kuasa kebangkitan, orang-orang Kristen tidak memiliki pengharapan. Kenapa? Karena saudara dan saya masih tinggal di dalam dosa, masih hidup di dalam kehidupan lama tanpa kebangkitan Tuhan. Lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, ini ayat bilang kita kalau menaruh pengharapan pada Kristus saja, maka kita ini orang paling malang dari segala manusia. Maksudnya Kristus yang mana? Lihat ayat 14, 1 Korintus 15 ayat 14 ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Jadi saudara perhatikan, ayat 19 tadi itu pengharapan kepada Kristus yang tidak bangkit, Kristus yang mati, Kristus yang tidak, saudaraku, mengalami kebangkitan. Maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Karena sia-sia kepercayaan kita, Paulus kasih kesimpulan di ayat 19. Kalau kamu menaruh pengharapan kepada Kristus yang tidak bangkit itu, maka kamu orang paling malang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara, ini berarti kebangkitan Kristus itu menjadi penting dalam hidup kita. Sebab tanpa kebangkitan Kristus, kita tadi dikatakan dalam Roma pasal 6 tidak bisa jadi ciptaan baru. Kalau tidak jadi ciptaan baru, maka kita paling malang. Kita ini orang yang paling malang. Ayat yang ke-18, 1 Korintus 15. Perhatikan, 1 Korintus 15 ayat 18 dimundur. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kita akan mati dalam kebinasaan. Karena Kristus tidak bangkit, kita tidak punya pengharapan. Kita hidup dalam kehidupan yang lama, dan terakhir endingnya saudara pasti binasa. Karena Kristus yang saudara dan saya sembah tidak mengalami kebangkitan. Tapi Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya itu memberi efek, memberi pengaruh kepada orang-orang Kristen, kepada anak-anak Tuhan, orang-orang yang mempercayai kuasa kebangkitan. Karena ketika kita mempercayai kuasa kebangkitan itu, maka kita pasti akan mengalami yang namanya ciptaan baru. Kita akan mengalami sebuah pengharapan di dalam Kristus. Hidup kita tidak akan menjadi sia-sia, karena sekali lagi Kristus yang kita sembah itu sudah bangkit. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu Paulus bilang begini, Filipi pasal 3 ayat 10. Mari kita mau baca ayat ini ya. Filipi pasal 3 ayat 10. Mari sama-sama dalam hitungan ketiga dibacakan. 1, 2, 3.
Paulus berkata yang kukehendaki ialah mengenal dia. Kata mengenal di sana ditulis dengan kata ginosko. Ginosko itu bukan hanya sekedar mengenal, ya. Di bagian yang lain kata ginosko itu bisa juga berarti merasakan, ya. Karena itu kalau saudara perhatikan kata ginosko itu sering dikaitkan dengan dalam tanda kutip saudara itu bicara soal persetubuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengenal ini bukan hanya sekedar tahu, tetapi merasakan, menikmati, saudaraku. Jadi ini Paulus bilang begini, yang kukehendaki ialah merasakan, mengalami, menikmati apa? Kuasa kebangkitan. Jadi bukan hanya sekedar merasakan Tuhan, tapi merasakan kuasa kebangkitan. Nah, kata kuasa itu dipakai kata dunamit, saudara, dalam bahasa Yunani. Dunamit atau dunamis itu artinya ledakan atau saudaraku sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan untuk merubah, ya, untuk mendatangkan sebuah perubahan, untuk mendatangkan sebuah transformasi mendasar. Itu namanya dunamis atau dunamit. Jadi saudara, orang kalau merasakan kuasa kebangkitan, orang kalau menikmati kuasa kebangkitan, bahasa Indonesia bilang mengenal kuasa kebangkitan, maka saudara dan saya, kita ini akan mengalami yang namanya dunamis. Kita akan mengalami kuasa, kita akan mengalami bagaimana perubahan, transformasi akan terjadi dalam hidup orang-orang yang menikmati, yang merasakan yang namanya kuasa kebangkitan Tuhan. Ada amin? Jadi seharusnya semakin kita merayakan Paskah, semakin kita merayakan kebangkitan Tuhan, itu perubahan demi perubahan terjadi secara progres dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kalau saudara baca ini Filipi pasal 3 ayat 11 nanti mulai, Paulus mulai menyatakan tentang bagaimana dia mulai mengalami progresivitas. Dia mulai mengalami peningkatan, tambah hari tambah lebih baik, saudara. Tambah mengejar, tambah saudaraku berlari-lari, ya. Karena memang orang kalau menikmati, merasakan kuasa kebangkitan, itu akan terjadi hidupnya itu tambah hari tambah baru. Dia mengalami yang namanya ciptaan baru, dia mengalami yang namanya peningkatan. Akan terus terjadi perubahan terjadi dalam hidupnya. Itu karena ada kuasa kebangkitan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia ini bisa mengalami perubahan, ya. Ada 3 faktor yang bisa menyebabkan. 1, orang mengalami perubahan itu karena pengetahuan, ya saudara. Dia tambah belajar banyak, dia tambah pintar, tambah dewasa, tambah mengerti banyak hal, saudara. Itu bisa terjadi perubahan, ya. Perubahan sistem hidupnya, perubahan cara berpikirnya, itu akan terjadi karena orang ini banyak belajar, saudara, ya. Tapi ada juga perubahan yang kedua. Perubahan kedua itu adalah perubahan karena usia, ya saudara. Bertambah usia, ya, tambah lama tambah tua, itu lama-lama kayak berubah. Makanya orang saudara yang terkasih dalam Tuhan, beda waktu dia masih muda, nanti kalau dia sudah tua, ya. Kenapa? Karena ada terjadi sebuah peningkatan usia. Usia itu membuat orang mengalami kedewasaan, ya, perubahan dalam hidup. Dia mulai mengalami progresif. Ya, tetapi saudara ingat, dalam kekristenan kita ini bukan mengalami perubahan hanya karena kita belajar. Karena perubahan belajar itu perubahan tanpa kuasa. Perubahan yang karena terjadi, saudaraku, karena kita belajar itu perubahan semu. Perubahan yang bisa saudara terkasih dalam Tuhan pudar nilainya. Saudara, kenapa saya katakan begitu? Saudara bisa lihat, ada banyak orang belajar, ya, tambah hari secara sekuler mulai tambah pintar, ya. Dia atur dia punya sistem kehidupan kayaknya bagus, tapi ternyata saudara yang terkasih dalam Tuhan, justru kadang-kadang dia terjebak dengan banyak hal yang bikin dia seolah-olah jadinya semua yang dia atur tuh salah habis. Saudara yang terkasih, bisa terperangkap dalam hal-hal yang dia sendiri tidak bisa cari solusinya seperti apa. Saudara yang terkasih, begitu juga dengan perubahan kalau usia. Ya. Usia itu juga bisa mendatangkan perubahan dalam hidup seseorang. Tapi itu juga bukan perubahan yang signifikan,
Bukan perubahan yang mendasar, bukan perubahan yang betul-betul karena ada getaran kuasa. Saudara yang terkasih, karena itu kadang-kadang orang yang, saudaraku, usia sudah lanjut kadang-kadang juga bisa foe, ya toh? Kadang-kadang dia pun kanak-kanak tuh bisa muncul di usia tua, ya. Kenapa? Ya karena memang itu tidak menjamin, saudara. Tetapi di dalam kekristenan kita menyadari bahwa Tuhan tahu manusia yang penuh dengan keterbatasan ini, yang tidak mungkin bisa berubah dengan cara intelektual itu saja, yang tidak bisa berubah hanya karena bertumbuhnya kedewasaan secara usia, tapi butuh kekuatan yang lain, kekuatan supranatural, kekuatan yang mesti bekerja dari dalam, kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu adalah kekuatan kuasa kebangkitan yang dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Saudara yang terkasih, makanya orang kalau mengalami kuasa kebangkitan dalam hidupnya, dia pasti akan mengalami perubahan hidup, seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma pasal 6 tadi. Mari kita lihat kembali ayat 4 tadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kenapa ini ayat 4 muncul? Ya, kenapa ini ayat 4 muncul, saudara? Karena ini ada kasus yang terjadi. Kasusnya seperti apa? Kita mundur di ayat 1. Mari kita lihat. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara, kalau kita membaca Roma pasal 6 ini, Paulus sedang berbicara tentang bagaimana penebusan Kristus, kematiannya, ya. Saudara yang terkasih, itu yang disebut dengan kasih karunia. Saudara, tapi kemudian Paulus ini mau jelaskan, karena jangan sampai orang menganggap bahwa kasih karunia ini, karena yang namanya kasih karunia itu gratis, cuma-cuma, tidak ada yang namanya andil manusia, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya seutuhnya. Lalu kemudian orang anggap enteng atau orang anggap rendah, sehingga kemudian orang seenaknya saja bikin dosa karena bilang nanti dapat kasih karunia, nanti Tuhan akan mengampuni, nanti Tuhan itu akan memberikan belas kasihannya. Paulus, saudara terkasih dalam Tuhan, mau menjelaskan cara berpikir seperti ini cara berpikir salah, saudara. Itu cara berpikir yang stagnan, cara berpikir yang tidak progres, yang tidak memahami tentang kuasa Tuhan di dalam dirinya. Makanya Paulus kemudian sebut ayat 2, ayat 3. Dia mulai rentetan nih, dia jelaskan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Ya saudara, lalu dia jelaskan itu mati bagi dosa itu maksudnya karena mana? Ayat 3. Saudara perhatikan, ya, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kata dibaptis itu dipakai kata baptizo, yang artinya ditenggelamkan di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maksudnya apa? Orang yang percaya kepada Kristus itu dia menjadi bagian di dalam Kristus, dia tidak terpisahkan dari Kristus. Nah, kalau dia itu menjadi bagian di dalam Kristus, dia mengalami yang namanya baptiso, ditenggelamkan di dalam Kristus. Seharusnya dia sadar Kristus yang tenggelamkan dia, yang ada di dalam dia itu adalah Kristus yang mati. Kalau Kristus yang mati, berarti kamu ditenggelamkan dalam Kristus yang mengalami kematian itu. Makanya ayat 2 tadi bilang, kamu sudah mati di dalam dosamu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kamu telah mati bagi dosa. Kenapa? Karena Kristus yang ada di dalam kamu itu mengalami kematian atas dosa kamu. Saudara, ayat 4. Makanya kemudian dijelaskan lagi. Setelah Kristus yang ada di dalam kamu itu mati, dikatakan dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau dia bangkit, dia yang ada di dalam kamu itu bangkit, maka seharusnya kamu juga bangkit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dia yang menenggelamkan kamu di dalam dirinya, saudaraku, itu mengalami yang namanya kematian dan kebangkitan, maka kamu yang ada di dalam dia pun harusnya bukan hanya mengalami kematian, tapi kamu mengalami kebangkitan. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu sudah bangkit belum? Saudara,
Kalau saudara tidak bangkit, maka saudara tidak bisa rasakan itu kuasa, mengalami kuasa kebangkitan, tidak bisa. Tadi saya sudah bilang kata kuasa dipakai dalam kata dunamis atau dunami. Saya mau kasih tahu kita semua, orang yang tidak merasakan getaran gempa bumi atau getaran bom meledak, itu hanya orang mati saja. Saudara, ya, tiba-tiba di sini kita rasa gempa bumi, saudara, dengan kekuatan yang cukup besar. Ya, ini TV Donta goyang, rubuh. Saya mau tanya, siapa yang bilang dia berdiri saja begini? Tidak mungkin, kita akan lari baku tabrak kiri kanan. Saudara, kenapa? Karena kita masih hidup. Karena kita hidup, kita rasakan kekuatan dunamis, kekuatan getaran itu. Orang mati dia tidak rasakan. Kalau seandainya ada mayat, saudaraku, ya lagi mete-mete baru tiba-tiba gempa bumi, kita semua bangun lari kecuali mayat yang tidak bangun lari. Kalau mayat juga bangun lari, itu dia tidur omong kosong, ya saudara. Tidak ada. Ya. Makanya Paulus bilang begini, kalau kamu juga mengalami kematian dan kebangkitan, kamu harusnya mengalami dampak dari kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan itu harus kamu alami. Bagaimana kok kamu tidak alami kuasa kebangkitan, kamu mati tetap di dalam dosamu, kamu tetap tinggal di dalam dosamu, itu agak aneh. Makanya Paulus ini memperingatkan beberapa kali. Misalnya sudah lihat ya, Efesus pasal 5 ayat 14. Saya tunjukkan satu ayat ini saja ya. Efesus 5 ayat 14. Mari kita lihat ini ayat. Semoga kita yang baca ini tidak ada yang tidur dan mati, tapi semua ada bangun dan hidup ya. Efesus 5 ayat 14. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan Saudara lihat, ada orang tidur, ada orang mati di sini. Jadi tidur di sini disinonimkan dengan kematian ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, dihubungkan dengan kematian. Ini tentu bukan bicara tentang kematian jasmani, bukan juga bicara soal tidur jasmani, tapi tidur rohani dan kematian secara rohani. Karena kalau orang mengalami kematian secara rohani, ya biar Kristus bercahaya, dia tidak akan lihat dia pun cahaya. Biar kekuatan kuasa itu ada, tapi dia tidak akan lihat kekuatan kuasa. Kan dia mati bagaimana? Makanya ini ayat bilang bangkitlah, bangunlah. Maksudnya begini, sadar. Saudara terkasih dalam Tuhan ya. Maksudnya adalah respon, tanggapi. Saudara ya. Sebab Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit, dia bukan belum bangkit. Tadi kalau saudara baca perikop dari Roma pasal 6, lembaga Alkitab kasih perikop yang menarik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ajak kita untuk memperhatikan itu. Perikop Roma pasal 6 ya. Dikatakan apa itu di dalam Roma pasal 6 perikopnya? Mati dan bangkit di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Jadi kita diminta untuk bangkit. Kita diminta untuk bangun dari tidur, untuk lihat kekuatan gempa kuasa kebangkitan itu, untuk melihat getaran kuasa kebangkitan yang membuat kita akan mengalami transformasi, yang membuat Kristus akan bercahaya dalam hidup kita, menjadi ciptaan baru, bukan lagi yang lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah tadi kita sudah baca Roma 6 tadi ayat 4 sampai ayat 11. Nah sekarang saya tunjukkan ini. Ketika itu kuasa kebangkitan itu, kalau saudara dan saya betul-betul respon, bangun dan mau alami itu kuasa kebangkitan, bukan hanya sekedar merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan, tapi kita benar-benar mau respon itu kuasa kebangkitan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada efek, ada sebuah progres yang akan terjadi dalam hidup orang-orang itu. Mari kita lihat Roma pasal 6 tadi. Kita mulai ayat 5 dan ayat 6 yang pertama ini. Roma pasal 6 ayat 5 dan ayat 6. Mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan dan kematiannya. Ayat 5 ayat 6 sekarang menjelaskan. 1, 2, 3. Karena kita tahu
bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ini kita sama dalam kematian. Ya. Yesus disalib, kita juga disalibkan. Apa yang disalibkan? Manusia lama kita. Lalu kalimat selanjutnya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Kata mulai dari kata hilang kuasanya, agar kita tidak menghambakan lagi pada diri lagi kepada dosa. Ini bicara tentang kekuatan kuasa kebangkitan. Jadi saudara, kuasa kematiannya itu menyalibkan manusia lama kita. Kuasa kebangkitannya itu membuat hilang kuasa dosa dalam diri saudara dan saya, sehingga kita tidak lagi memperhamba diri kita lagi kepada dosa. Coba perhatikan teks ini lagi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 mulai sampai 57. Konteksnya masih kebangkitan Kristus ini. Ya. Mari kita lihat 1 Korintus 15 55 sampai 57 dalam hitungan ketiga bersama. 1 2 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di ayat 56 menjelaskan, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, sekarang saya tanya, dosa masih ada tidak di ini dunia? Saudara, tapi ingat, memang dosa masih ada. Tapi bagi orang Kristen, sengat dosa, bisa dosa, kuasa dosa, racun dosa, itu tidak bisa lagi. Ya saudara, itu tidak lagi punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk bisa meracuni kita. Kalau kita hidup di dalam kuasa kebangkitan. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam kuasa kebangkitan, maka saudaraku, sengat dosa itu ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, racun dosa itu ada. Bisa dosa itu ada. Saya mau tanya, kita semua tolong jawab. Yang ditakutkan dari seekor kalajengking itu apanya? Sengatnya. Kalau itu kalajengking tidak ada sengat lagi, saya kumpul kalajengking 1000 baru saya tidur main-main di atas dia. Itu saudara. Tapi yang kita takut itu dia pun sengat. Ular yang ditakutkan apanya? Bisanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar ada 1000 ular, tapi kalau tidak ada bisa, nyantai aja kita. Saudara yang terkasih, itu ular kita tendang-tendang dia, tuk sama kayak bola. Tapi coba ular ada bisa, lu sorong lupung kaki, noe. Ya saudara, ya. Dosa ini masih ada di tengah-tengah dunia. Tapi bagi orang-orang yang hidup di dalam kekuatan kuasa kebangkitan, orang-orang yang disebut ciptaan baru, yang telah mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus, sengat dosa sudah tidak ada. Kita sudah mengalami kemenangan di dalam Kristus. Dosa tidak lagi memperhamba kita. Dosa tidak bisa memperbudak kita. Kita yang harus menang terhadap dosa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu anak-anak Tuhan. Itu hidup orang-orang percaya. Saudara ada di kantor, ada dosa di sana. Saudara di sekolahmu, ada dosa di sana. Saudara di lingkungan kerja, ada dosa di sana. Lingkungan rumah, ada dosa di sana. Tetapi dengar baik-baik, sengat dosa sudah tidak ada lagi. Anda dan saya harus memiliki konsep berpikir ini. Kekuatan kuasa Allah membuat saya sekarang memiliki kemenangan di dalam Kristus. Saya harus menjadi orang-orang yang justru menang terhadap dosa, bukan dosa menang terhadap saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah kuasa kebangkitan. Tapi saya mesti ulang bahwa banyak orang Kristen belum mengalami kuasa kebangkitan. Buktinya dosa masih menang dia. Dosa masih memperhamba dia. Itu membuat orang Kristen tidak bisa progres, tidak bisa meningkat. Saudara, bagaimana mau meningkat? Kok hamba dosa? Mau meningkat dari mana datang? Ya. Masih diperbudak oleh dosa. Sengat dosa itu bikin dia tak berdaya, tidur terus, mati terus secara rohani.
Nah, mau ke mana saudara yang terkasih dalam Tuhan mengalami progres, mengalami peningkatan, tambah mau jadi lebih baik? Tidak bisa. Mesti kekuatan kuasa Allah itu diresponi, ditanggapi, dibiarkan bekerja. Saudara mesti merasakan itu, ya. Ginosko, alami kekuatan kuasa kebangkitan itu, maka saudara tidak akan lagi diperhamba oleh dosa. Saudara akan menang terhadap dosa. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda, kamu akan tetap jaga kekudusan hidup. Pengaruh saudara yang di luar sana terlalu banyak untuk orang bisa jatuh dalam free sex, ya, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam percabulan. Tapi mesti yakin di dalam diri saudara ada kuasa dosa yang membuat saudara mesti tidak boleh diperbudak dengan kebiasaan dunia. Di luar sana ada banyak pengaruh saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apalagi narkoba, ya, pengaruh pergaulan bebas, pengaruh saudara segala hal yang tidak menyenangkan itu. Tapi dengarkan baik-baik, di dalam diri saudara ada kuasa kebangkitan. Saudara sedang menikmati, merasakan kuasa kebangkitan. Dan orang yang menikmati dan merasakan kuasa kebangkitan, dosa tidak bisa menang atas dia. Percabulan boleh marak, pergaulan bebas boleh marak, saudara, segala bentuk perzinahan di dunia ini boleh marak. Tapi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan tetap akan mengikrarkan kemenangan bersama dengan Kristus, karena ada kekuatan kuasa itu yang bekerja dalam dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di luar sana lagi marak orang selingkuh sana selingkuh sini, ya saudara, ya itu karena mereka tidak mengalami kuasa kebangkitan. Biar mereka, saudaraku, hidup di dalam dosa, kita tidak. Kenapa? Karena kita sudah menang terhadap dosa. Hilang kekuatan kuasa dosa itu, hilang sengat maut itu, hilang. Saudara, di luar sana orang boleh bebas minum mabok segala macam, ya, isap rokok, ya saudara, pokoknya bunuh sana bunuh sini, ya itu orang dunia yang sedang diperhamba oleh dosa. Kita tidak. Kuasa kebangkitan harus rubah hidup kita sekalian, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu perayaan perayaan kebangkitan Tuhan itu seharusnya membuat kita tambah menikmati ginosko, ya saudara, bagaimana merasakan kekuatan kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita sekalian. Kedua, kembali kepada Roma pasal 6 tadi. Selain itu sengat maut hilang, ya, kuasa dosa hilang, ya. Roma 6 ayat yang ke-7, 8. Mari kita lihat. Roma pasal 6 ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Maksudnya mati di dalam Kristus, ya. Mati bersama Kristus. Mati dalam hal ini baptisan Kristus tadi yang kita baca di ayat 3 tadi. Ya saudara, kita sudah bebas dari dosa. Tapi ayat 8 menjelaskan kalau sudah bebas dari dosa, sudah dosa itu hilang kuasanya, dosa itu tidak ada sengat lagi. Apa yang akan saudara lakukan? Ayat 8, 1, 2, 3 jemaat. Kita akan hidup juga dengan Dia. Bilang samping kiri kanan, kamu tidak sendiri lagi. Amin. Kita hidup dengan Dia, hidup dengan Yesus. Saudara, bukankah yang bikin kita tidak mampu itu karena kita sendiri? Yang bikin kita tidak bisa itu kan kita sendiri. Yang bikin kita lemah itu karena kita sendiri. Tapi sekarang ada janji ini. Kebangkitan Tuhan itu membuktikan bahwa Dia akan hidup dengan kita selama-lamanya. Haleluya. Amin. Makanya saudara, waktu Dia mau naik ke sorga, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia suruh murid-murid, ayo kamu tunggu janji Bapa, kamu akan terima Roh Kudus. Waktu Dia cerita dengan murid-murid sebelum Dia disalibkan, saudara, Dia bilang sama mereka, jangan gelisah dan gentar hatimu. Yohanes pasal 14, ya. Aku pergi, ya, untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia hidup supaya Dia
ada bersama-sama dengan kita. Dia hidup supaya dia tidak meninggalkan kita. Saudara, dia hidup supaya dia terus, saudaraku, menyertai saudara dan saya. Makanya saudara, waktu Yesus bangkit itu, Yesus menyatakan diri beberapa kali kepada murid-murid, ya, untuk mengingatkan kepada murid-murid, loh, kamu tidak sendirian. Aku ada bersama-sama dengan kamu. Allah. Ya, saudara. Kata dia di dalam teks, mesti artikan dari sudut pandang keilahian Yesus. Karena Yesus bangkit, itu berarti Yesus sudah ada dalam keilahiannya. Allah, kalau namanya Allah, itu tidak bisa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya saudara, yang bisa dibatasi oleh ruang dan waktu itu hanya manusia. Manusia tidak bisa omnipresent. Manusia itu tidak bisa hadir di segala tempat. Ya. Kalau saya ada di Oibobo sini, orang tidak bisa bilang nanti saya sampai di satu tempat lalu Pak, jam segini saya lihat Bapak ada di Oiba. Saya itu ada khotbah di Oibobo. Bagaimana kau lihat saya di Oiba? Saya tidak omnipresent. Kenapa? Saya manusia. Tapi ini ayat sedang bicara soal keilahian Yesus. Di mana sudah terkasih dalam Tuhan, dia Allah. Jadi kalau dia bilang dia bersama dengan kita, dia dengan kita, itu berarti saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia benar-benar adalah Allah yang sudah mengalahkan maut dan dia tidak tinggalkan saudara dan saya. Kita juga Yesus Kristus anaknya menyertai kita sekalian. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita bersyukur ini. Makanya anak-anak Tuhan mesti alami kuasa kebangkitan Tuhan. Alami kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara pikir saudara yatim piatu, hadapi masalah saudara rasa berat, hadapi situasi sukar saudara rasa saudara sendiri, ya. Tidak. Saudara ada bersama dengan Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan jangan menyanyi lagu sendiri lagi seperti dahulu. Tidak, saudara, kita ini ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Saya temukan beberapa janda suka bersaksi, Bapak, meski kami pu suami sudah meninggal, tetapi kami tahu Tuhan Yesus itu pengganti kami pu suami. Ya saudara, itu artinya dia yakin Tuhan Yesus itu ada bersama dengan dia. Maksudnya begitu. Ya, kadang-kadang saya kelakar. Berarti kalau Tuhan Yesus sudah jadi lupung suami, Tuhan Yesus sudah jadi leko tempung bapa. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak. Ya. Tuhan Yesus itu hadir dalam segala aspek kehidupan saudara. Ya. Jadi yakinlah anak-anak Tuhan. Ya. Yakinlah orang-orang yang percaya kepada kuasa kebangkitan Tuhan. Kita tidak lemah sekarang. Kita ini tidak sendirian. Kita ini punya kekuatan yang luar biasa. Itu kekuatan ciptaan baru itu. Makanya saudara, anak-anak Tuhan, anak-anak yang saudaraku percaya kepada kuasa kebangkitan Allah, itu orang-orang itu betul-betul adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Paulus memberikan beberapa kesaksian saudara yang terkasih dalam Tuhan tentang bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Ya. Dia berkata, saudaraku, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya. Di bagian lain dia katakan, Galatia pasal yang kedua ayat 20, dia bilang, hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Dia menyadari bahwa Tuhan tidak tinggalkan dia. Ada Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan dia. Di bagian lain dalam kitab Filipi, saudaraku, dia mengatakan, aku tahu apa arti kenyang, aku tahu apa arti kelaparan. Tapi dalam semuanya itu, saudaraku, Allah turut bekerja. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu ingatlah baik-baik anak-anak Tuhan, Anda tidak sendiri. Tapi bagaimana Anda yakin bahwa Anda tidak sendiri? Kuasa kebangkitan itu harus mulai bekerja dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan, Anda akan rasa seperti yatim piatu. Anda akan merasa menjadi orang-orang yang terus sendirian. Karena Kristus yang saudara sembah itu tidak bangkit. Dan engkau akan ada dalam kehilangan pengharapan. Engkau malang, kata Alkitab, karena Kristus yang kau sembah tidak bangkit. Tapi kalau Kristus itu bangkit, dia hidup bersama-sama dengan saudara. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Terakhir, yang ketiga, ayat 9, 10 dan 11, 3 ayat. Saudara, kita perhatikan teks ini. Roma 6. Ya, bersama-sama 1, 2, 3.
Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa. Visimu adalah visi yang hanya seputaran dunia ini. Tapi kalau kita mengalami kuasa kebangkitan, ini ayat berkata, kamu akan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini visi yang kekal. Ini visi yang merupakan tujuan akhir dari hidup semua orang Kristen. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara bandingkan tadi Filipi pasal 3 ya, setelah Paulus bilang ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, Paulus kemudian berkata, aku berlari-lari kepada tujuan. Tujuan itu adalah panggilan sorgawi. Lihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 mulai. Filipi pasal 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara lihat, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Saudaraku, lihat ayat ini. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada apa? Tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kuasa kebangkitan itu membuat kita tuh tidak jadi orang Kristen yang hanya berpikir duniawi, tapi kita akan menjadi orang Kristen yang berpikir sorgawi. Tujuan akhir itu menjadi penting, Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kuasa kebangkitan tidak bekerja, visi kita, pandangan kita, saudaraku, itu tidak akan pernah berubah. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini selalu mengikat pandangan orang, mengikat, saudaraku, cara berpikir orang, tujuan orang untuk bersentral kepada segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Makanya saudara temukan orang-orang yang tidak menerima Kristus, itu saudara terkasih dalam hidupnya itu fokusnya kepada duniawi. Contoh Alkitab banyak ya toh. Misalnya saudaraku lihat perumpamaan cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Nah, itu sebenarnya sedang memberitahu kepada kita ya, gambaran antara orang yang benar-benar percaya kepada Kristus dengan gambaran orang yang tidak percaya Kristus, itu begitu. Saudara bisa bandingkan juga dengan Injil Matius pasal 6. Ketika Yesus bicara tentang saudara mengumpulkan harta, mulai ayat 19 sampai dengan nanti dia lanjutkan pada perikop hal kekhawatiran, itu kan sebenarnya bergandengan, saudara. Dan Yesus dalam konteks itu dia sedang membandingkan antara orang kenal Tuhan dengan orang tidak kenal Tuhan. Ya, saudara bisa lihat mulai dari Matius pasal 6 ayat yang ke-31, 32 dan sampai yang 34. Dia sedang membandingkan, mengkontraskan antara ini loh orang kenal Allah dengan orang tidak kenal Allah. Orang kenal Allah pikirnya duniawi, makan, minum, pakaian, segala macam, cari duit, harta dunia yang akan lenyap. Tapi orang yang rohani, orang yang sorgawi, orang yang mengalami Kristus, dia akan memikirkan hal-hal kerajaan Allah. Dia akan memikirkan hal-hal yang sifat kekekalan, kebenaran, itu yang akan dicarinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bagian lain Paulus juga berbicara hal yang serupa. Misalnya dalam kitab Kolose pasal 3 mulai dari ayat yang kedua, saudaraku, dia berkata, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Ya, ketika kita baca ini teks, ini berkaitan erat dengan kebangkitan Tuhan. Lihat ayat 3, Kolose 3 ayat 2. Sekarang kita perhatikan ayat 3. Kolose pasal 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini maksudnya apa? Yaitu kematian dan kebangkitan Kristus yang tadi kita sudah baca dalam kitab Roma. Kamu dibaptis, kamu ada di dalam Kristus sekarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu tujuan hidup kita mesti jelas. Tapi saya ulang, hanya orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Pola pikir manusia ini tidak akan bisa berubah dengan kekuatan dirinya sendiri. Saya ulang ya saudara, pola pikir kita yang duniawi ini kita mau usaha karena mana sonde bisa rubah, kecuali ada kekuatan supranatural yang merubah kita. Kuasa kebangkitan. Makanya
teks Roma 6 ayat 4 itu dimulai dengan kata, demikianlah kalau kamu bangkit bersama dengan Kristus, kamu adalah ciptaan baru. Kenapa bisa ciptaan baru? Saya ulang, kuasa dosa sudah hilang, sengat dosa sudah hilang. Kedua, Tuhan Yesus bersama dengan kita selamanya. Yang ketiga, dia merubah cara pandang kita, pola pikir kita, tujuan hidup kita, dia rubah. Sehingga saudara dan saya benar-benar akan menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Ada amin? Kiranya Tuhan tolong kita semua, sehingga perayaan Paskah yang baru saja 1 minggu lalu kita rayakan, itu membuat kita bukan hanya sekedar merayakan, tapi kita mengalami yang namanya ginosko. Kita mengenal, kita merasakan, kita menikmati. Dan itu membuat hidup saudara akan menjadi progres. Tambah hari tambah lebih baik, tambah hari tambah lebih luar biasa, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersyukur buat firman Tuhan.